Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Alhamdulillah, sebelum puji urang manjatkeun kaliat Allah Subhanahu wa taala. Gereh dina danget ayeuna urang tiasa nepangan deui dina Rebo atanapi Selasa malam Rebo. Nu alhamdulillah dina kasempatan ayeuna tiasa disimak oge dina kajian online gitu nya. Utamina di media Al Istiqomah tiasa disimak acara ieu secara live streaming secara langsung. Oke, alhamdulillah dina wengi ayeuna jemaah Masjid Al Istiqomah tiasa deui nepangan ngariung ngumpulung dina tempat ieu. Anu satu acanana aya kendala-kendala teknis kusabab aya sababaraha hal nu tiasa disanggemkeun kangge ngariung gitu nya, mencegah untuk berkerumun gitu. Tapi mudah-mudahan ayeuna urang tiasa ngarempal deui di tempat ieu Masjid Al Istiqomah ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan magfirah serta rahmatna. Serta mudah-mudahan Allah memberikan satu kesempatan bagi kita untuk talabul ilmi sehingga kita bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Lawargi ihwatu iman sidang pengaosan Majelis Taklim Al Istiqomah oge para pemirsa di Al Istiqomah Media anu sami-sami miharep ridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina wengi ayeuna masih urang melanjutkan kajian mengenai salat dalam perspektif Al-Qur'an bagian muka 3. Anu mana pertemuan pertama serta nu kedua tidak sempat dihadiri oleh jemaah karena yang saya sebutkan tadi. Tapi insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit merojaah dulu untuk membahas bagaimana salat dalam perspektif Al-Qur'an atau bagaimana Al-Qur'an berbicara mengenai salat. Jadi pada intinya pada pertemuan pertama dan kedua pada intinya bahwa salat itu dalam pengertiannya adalah doa, ya. Doa ini adalah apa yang dipanjatkan oleh makhluk kepada Khaliqnya. Dan salat dalam pengertian ini adalah doanya orang atau Khaliq kepada makhluknya atau doanya makhluk kepada Khaliqnya berbeda ya. Ketika Allah salat kepada hamba-Nya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Allah dan rasulnya, Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada nabi. Ketika Khaliq salat kepada makhluknya itu artinya Allah memberikan rahmat kepada makhluknya. Dan ketika makhluk salat kepada Khaliqnya, maka sebenarnya dia sedang berdoa, melakukan sebuah interaksi dengan Allah. Jadi inti daripada salat itu adalah doa. Sehingga kita memiliki pandangan mengenai salat bahwa salat itu menjadi sebuah kebutuhan kita karena kita ingin menyampaikan bermunajat kepada Allah akan kebutuhan-kebutuhan kita, akan keinginan kita, akan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian pada pertemuan yang kedua mengenai salat dalam perspektif Al-Qur'an yang kedua itu adalah bagaimana suasana salat itu yang kita hadirkan dalam ketika kita salat. Maka suasana hati itu perlu dihadirkan. Yang pertama adalah kita harus ikhlas. Gitu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka telah diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas gitu ya. Mukhlishina lahuddin. Yang pertama hadirkan dalam salat itu adalah ikhlas. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu kecuali lillahi ta'ala. Hafidhu al-salawati was-salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi, dan tegakkanlah salat itu lillahi karena Allah. Tidak ada hal-hal yang menjadi tujuan atau hal-hal yang menjadi motivasi
yang menentukan kita sholat itu. Tidak untuk karena ingin dilihat orang, tidak untuk ingin dipuji orang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menghadirkan hati kita bahwa kita yakin yang kita lakukan dalam sholat ini adalah kita berhadapan dengan Allah. Itu suasana hati kita. Kemudian juga kita yakin bahwa kita mengharapkan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kita mengharapkan dalam suasana sholat itu, kita mengharapkan yabtaguna fadlan, keutamaan, keistimewaan dari Allah. Agar kita diistimewakan, kita sholat agar kita diistimewakan oleh Allah. Dan juga kita mendapatkan ridha Allah. Karena kalaulah kita bandingkan sholat yang kita lakukan dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sebenarnya tidak akan sebanding. Kecuali dengan rahmat, fadlan, dan dengan ridhonya Allah. Kita masuk surga, kita diberikan kebahagiaan nanti di akhirat nanti dengan jannah, itu karena rahmat dan ridhonya Allah. Itu murojaah atau mengulang kembali pertemuan yang pertama dan yang kedua. Dan pada pertemuan yang ketiga ini mengenai sholat juga, sholat dalam perspektif Al-Quran, tapi kita akan membahas bagaimana sih aturan-aturan yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Di mana aturan itu apa yang harus kita lakukan, kemudian dalam aturan itu apa yang harus kita tinggalkan, dan bagaimana akibatnya ketika aturan itu dilanggar. Kalau wargi ikhwati iman, dalam Al-Quran kita bisa menemukan ketika kita mau sholat, maka hendaknya kita mengikuti aturan-aturan tertentu. Artinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, fagsilu wujuhakum. Dari ayat tersebut kita bisa memberikan satu gambaran bahwa di samping kita bersih hati kita atau menghadirkan suasana sholat tadi, ikhlas dan sebagainya, bersih hati kita juga, bersih lahir kita. Raga kita juga harus bersih. Al-Quran surat Al-Ma'idah yang pertama, bahwa aturan sholat yang pertama itu harus dalam keadaan bersih dan suci. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian akan melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai marofik, sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian cuci. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. 4 hal tadi, anggota wudu yang wajib kita laksanakan sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah tadi, hendaklah dicuci 3 hal atau 3 anggota tubuh yang harus dicuci, wajah, tangan, dan kaki. Kemudian kepala diusap. Kalimat fagsilu bukan famsahu gitu ya. Kalau mencuci wajah, bukan menyiram wajah atau bukan mengusap wajah. Maka yang namanya mencuci itu adalah harus bersih, tidak bukan menyiram atau mengusap. Kadang-kadang kita bisa melihat orang lain gitunya, ada saja ya yang melakukan wudu itu hanya cai unggul gitu, atau usap unggul. Ini mengusap gitu ya, bukan mencuci. Makanya Rasulullah SAW, saya pernah melihat YouTube dari seorang ulama gitu ya. Jadi mencuci itu harus benar-benar lamun cuci mah bukan ngusap katanya, bukan ngabanjur tapi gosok. Jadi ketika kita berwudu, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Jadi air gitu harus tumpah semuanya ke wajah-wajah. Gini gitu ya, dicuci atau begini. Semua sela-sela yang ada harus dicuci. Termasuk lihyah atau kalau ada jenggot gitu harus disilang-silang. Jangan sampai ada hal yang terlewat. Biasanya yang di tengkuk ini kan biasa yang terlewat gitu. Nggak sampai begitu karena nanti tidak sempurna, tidak tercuci gitu. Bahkan Rasulullah mengancam wailul li'aqab minan nar. Sedikit saja tidak tercuci, wailun, celaka.
Demikian juga tangan, ketika kita tangan 3 kali gitu ya. Dibasuhkan dulu airnya, di jadi mencuci itu lain dengan menyiram atau mengusap. Lain halnya dengan kepala. Kalau kepala, maka ketika kita sudah melakukan mencuci wajah dan tangan, kemudian kepala. Pertama, Akbala wa adbaro, akbala dari depan, batas wajah ini sini ya. Dari depan, Akbala ke belakang, wa adbaro dan dari belakang ke depan. Itu contohnya. Jadi kalau sudah usap tangan, mencuci tangan, kemudian mengusap kepala. Gini ya. Jadi mengusap itu bukan menempel, gitu ya. Bukan apa? Ya, menggunakan melapis gitunya, seketik. Tapi semua kepala, karena bagian kepala itu ya sebulatan ini. Batas wajahnya itu adalah kepala gitu ya. Jadi wajah di sini, kemudian selain daripada ini, kepala, termasuk telinga itu termasuk kepala. Ya masuk kepala harus diusap, tidak usah dicuci. Setelah itu kaki juga dicuci, jangan diusap. Apalagi di banjur biasanya di WC genele atau di tempat wudhu, orang teh banjure wungkul, sok wungkul. Tanpa mengaktifkan tangan kita. Jadi sekali lagi, pagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah itu. Maka cuci itu bukanlah mengusap atau menyiram. Sebab sempurnanya sholat itu tergantung sempurnanya wudhu. Kalau kita tidak sempurna wudhu, maka sholat juga tidak akan sah. Lebar kita melakukan sholat capek-capek gitunya, atau kusuk-kusuk gitu. Namun wudhunya tidak sempurna, lalu tidak ada yang terlewat, tidak terbasuh atau tidak tercuci, maka menjadi lebar. Ya, jadi begitu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, di ayat akhir ini, di surat Al-Maidah ayat ke-6, di yang terakhir la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Karena memang ibadah wudu ini banyak manfaatnya gitunya. Apalagi zaman sekarang gitunya ayeuna disyariatkeun. Pesan ibu teh naon wae, Bu? Cuci tangan gitu ya. Jaga jarak, pakai masker. Cuci tangan itu udah disyariatkan dari zaman dulu. Rasul itu sudah mensyariatkan. Makanya cuci tangan termasuk sunnah Rasul gitu. Yang 4 tadi, fagsilu wujuhakum, 4 anggota tubuh itu menjadi kewajiban bagi kita untuk dilaksanakan. Cuci 3 anggota tubuh dan 1 diusap, dan yang lainnya adalah yang disunahkan oleh Rasulullah. Artinya sunnah di sini adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang sunnah teh lain bisa ditinggalkan gitu ya. Lebar ditinggalkan mah. Apa itu sunnah? Sunnah Rasulullah yang harus dilakukan oleh Rasulullah juga. Pas bigul wudu, sempurnakanlah wudu. Pas takbir kiblat tafakabir. Kemudian menghadap kiblat dan takbir. Sempurnakanlah wudu. Kata Umar, yuksinul wudu, harus diperbaiki wudunya, harus benar-benar apik tina wudu. Makanya semuanya dilakukan gitu. Termasuk mencuci tangan. Karena itu la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ada manfaatnya, ada hikmah nah di balik itu. Bahwa geningan aya zaman ayeuna mah aya penyakit anu salah satu carana harus mencuci tangan gitu nya. Aya corona ayeuna mah kudu mencuci tangan semuanya. Umat Islam sudah dari dulu sudah mengharuskan mencuci tangan bersih. Kata Allah, walakin yuridullah liyutahhirukum. Allah ingin kalian itu supaya bersih gitu ya. Wal yutimma nikmatahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Nikmat diajarku Islam gitu ya, dibimbing, diapingku Islam gitu, diatur oleh Islam nikmat. Walalakum tashkurum, supaya kalian bersyukur. Sebab nanti suatu masa akan ada penyakit yang salah satunya harus menggunakan atau harus melakukan cuci tangan. Seperti ayeuna gitu kun cuci tangan. Cuci tangan nah itu kan sama dengan apa yang dilakukan Rasul. Rasul ya. Rasul menyelang-nyelang juga. Cuci tangan gitu ya. Dina aturan begininya, dina YouTube begininya. Cuci tangan, kemudian silang-silang digini gitu. Sabunan. Tapi Rasulullah sudah perintah Al-Qur'an itu sudah dari dulu. 1400 tahun lebih
sudah disyariatkan. Nah itu diantaranya aturan salat yang pertama itu adalah harus bersih. Kemudian yang kedua, kita menghadap kiblat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Qad nara taqallaba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah pernah melihat engkau bimbang gitu ya, melihat ke langit gitu ya. Sama falanwalliyannaka, maka kami perintahkan supaya engkau menghadap kiblatan ke arah kiblat tardaha yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah syatral masjidil haram. Ke arah kiblat. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada ketika kita sholat, fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah ke arah kiblat. Pak kumalamun teu apal sah teu arah kiblat, upami teu apal mah. Teu anu ngasih tahu gitu nya, kapan kiblat teu anu terang kecuali kita yakin bahwa boleh saja kita tidak menghadap kiblat kalau kita tidak tahu arahnya. Karena Allah menyatakan walillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah lah. Mau timur mau barat kepunyaan Allah. Fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan kiblat, menghadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sana Allah. Ya, kalau misalkan kita di perjalanan kemudian kita tidak tahu arah kiblat kita, maka hadapkanlah ke arah manapun, tapi kita memiliki keyakinan bahwa Allah ada. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah ke arah kiblat. Kalaupun tidak tahu, maka silakan saja menghadapkan ke arah manapun, karena Allah mengatakan semua yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah. Fasamma wajhullah, maka hadapkanlah kepada Allah. Karena dalam surat Al-Baqarah juga laisar bilu an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bukan suatu kebaikan kalau kamu menghadap hanya ke kiblat menghadap ke arah timur maupun ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Yang kebaikan itu adalah man amana billah. Kita yakin. Kalau kita tidak tahu arah kiblatnya, orang mah iman. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Kebaikan itu adalah bukan menghadap orang ke arah kubu timur atau ke kubu barat gitu ya. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab gitu ya. Wa atal mala ala hubbihi, juga memberikan hartanya sesuai dengan keinginannya gitu ya. Apa yang disenanginya, dia memberikan harta dari apa yang dia senanginya, dari harta yang disenanginya. Dabil qurba wal yatama, kepada kerabat dekat gitu ya. Wal yatama kepada yatim, wal masakin kepada fakir miskin, wabnis sabil kepada orang yang musafir gitu ya. Wasailin kepada orang yang minta-minta, wa fi riqab kepada orang yang memberikan hamba sahaya. Wa aqamas shalat, mendirikan salat, atas zakat, membayar zakat. Wal maufuna bi ahdim ida ahdu, oge orang yang berjanji dan menepati janjinya. Wasabirina, orang yang sabar fil ba'sa wad dharra, baik itu dalam kemelaratan atau kesengsaraan. Wahinal basir, juga dalam keadaan ripuh peperangan gitu ya. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Menghadapkan kiblat itu bukan kita menyembah kepada Ka'bah, tetapi kita menghadapkan, kita menyatukan seluruh umat Islam untuk menghadap ke arah kiblat, bukan untuk menyembah Ka'bah gitu. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka beribadahlah robba, kan, pengurus hadzal bait. Bukan kepada halal baitnya, kepada Ka'bahnya gitu ya, tetapi rabb hadzal bait. Kita menghadapkan kiblat. Dan kita meyakini, beriman, meyakini bahwa segala apa yang ada di arah di bumi ini adalah Allah memilikinya. Nah itu hal yang kedua. Kemudian aturan salat yang ketiga adalah kita harus melaksanakan khusyuk gitu ya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah juga 238. Bahwa kita dalam melaksanakan salat itu harus khusyuk, tunduk, patuh, taat gitu ya. Merasa merendah diri kita di hadapan Allah, merasa hakir, merasa hina di hadapan Allah.
Hafidhu ala sholawati was sholawatil wusta. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, was sholatil wusta juga salat yang pertengahan, yaitu salat asar di sini. Wa qumu lillahi qanitin. Maka dan tegakkanlah salat wa qumu lillahi dengan menghadap kepada Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan apalna naon gitu ya. Apal situasi tetapi mantengna ke Allah gitu ya. Bukan berarti khusyuk itu tidak tahu apapun gitu ya, tidak mendengar suara apapun gitu. Padahal Rasulullah ketika ada orang yang salam gitu bisa menjawab dulu salam gitu. Dengan mengungkapkan tangan sebagai tanda isyarat menjawab salam. Artinya Rasulullah sadar betul ketika ada orang masuk gitu ya, sadar betul bahwa dalam salat khusyuk itu sadar gitu. Itu diantaranya. Jadi harus bersih, menghadap kiblat, juga khusyuk di dalam melaksanakannya. Dan setelah itu, ketika kita sudah sholat, maka yang keempat adalah aturan salatnya ketika sudah sholat harus berzikir. Dalam surat An-Nisa ayat 103 disebutkan. Fa idza qadaitum ilas salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika kalian sudah melaksanakan salat, fadhkurullaha, iya ada perintah gitu. Jadi dina salat teh tos salat assalamualaikum sanes ngabalecet gitu. Entong. Tetapi harus fadhkur, ini perintah. Fadhkurullaha, maka berzikirlah. Ingatlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikir. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah kan. Setelah selesai salat apa kita yang bacakan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian setelah itu subhanallah 33 kali. Kemudian Allahu akbar. Alhamdulillah dulu ya. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33 kali tahmid, 33 kali takbir, 33 kali subhanallah tasbih, 99 kali, maka diakhiri 100 dengan 1 kali la ilaha illallah. Itu juga sudah cukup. Atau misalkan di akhir doa, di akhir zikir tadi dengan doa-doa yang lain terserah. Bisa dengan doanya Nabi Ibrahim, Robij'alni muqimas shalat. Gitu. Saya teh ingin orang yang senantiasa mengademkan salat, katanya kita baca doa Nabi Ibrahim, Robij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal minna. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan aku dan anak cucuku orang yang senantiasa menegakkan salat. Itu doa. Atau doanya Nabi Nuh gitu ya. La ilaha illallah subhanakallahumma inni kuntu minadz dzalimin. Dan seterusnya. Bisa berdoa saat-saat itu. Karena ijabah doa itu diantaranya adalah setelah salat. Kalau pergi iwatu iman. Jadi setelah salat itu jangan langsung kita berangkat gitu. Maka lakukanlah zikir dulu. Fa idza qadaitum minas salat fadhkurullah. Jika kamu sudah salat, maka berzikirlah. Karena itu awaqibus salat. Satu paket bagian terakhir daripada salat. Awaqib salat. Itu menurut Imam Az-Zawziyah, itu awaqibus salat. Satu paket bagian terakhirnya dari salat. Kalau bagi iwatu iman, kemudian aturan yang ketiga adalah kita dalam salat itu tidak keras atau tidak pelan, tidak terlalu keras atau tidak pelan, togogorowokan gitu nya, tapi entong serumputan atau DP atau teka kuping suara nak salat. Dina Al-Qur'an surat Al-Kahfi disebutkan qulidullah, katakanlah udullah, berdoalah kepada Allah, awid urrahman, atau berdoalah dengan menyebutkan ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, apapun yang engkau doakan, panjatkan falahul asmaul husna, maka Allah memiliki asmaul husna, ada nama-nama yang terbaik. Wala tajhar bi sholatika, nah ini di sini,
Wala tajhar bi sholatika, jangan engkau keraskan di salat kamu. Wala tukhafit biha, juga jangan terlalu pelan. Wabtagi baina dzalika sabila. Ini ayat ini pernah asbabun nuzulnya ketika ada orang yang suka mengolok-olok Nabi ketika melaksanakan sholat gitu. Ketika Rasul sholat mengucapkan Ar-Rahman gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kata orang munafik gitu. Tuh, kata orang kafir Quraisy. Tuh, Rahman itu adalah Tuhannya orang-orang Yaman gitu. Dan Rahman itu adalah satu nama Al-Musailamah Al-Kadzab, tukang pendusta yang mengaku nabi. Itu namanya Rahman. Dia juga disebut-sebut. Makanya Allah menyebutkan wala tajhar bisolatika, entong tarik tinggi. Makanya di Mekah pada saat itu kan bismillah tidak dijaharkan. Ini ceritanya begitu gitu ya. Jadi ada kan sampai sekarang ada di dalam surat Al-Fatihahnya tidak dibaca bismillahnya dalam Al-Fatihah tidak dibaca katanya. Begitu takbir alhamdulillah itu dibaca tapi tidak dijaharkan. Itu di Mekah pada saat itu kejadian seperti itu. Tapi ketika di benda seperti biasa dijaharkan. Nah, di sini ada aturan-aturan tertentu bahwa di dalam sholat itu jangan terlalu keras, jangan tenggorokan gitu ya. Atau tidak tuhafid, tidak kadang-kadang acan gitu sampai makmum tidak terdengar. Karena wala tujhar bi sholatika wala tukhafid biha. Nah, itu diantaranya hal-hal atau aturan-aturan yang harus kita lakukan. Aturan yang harus kita laksanakan dalam dilaksanakan sholat itu. Jadi harus bersih gitu ya, menghadap kiblat, kemudian khusyuk di dalam sholatnya. Juga ketika setelah selesai sholat harus berzikir. Nah, kemudian apa saja yang menjadi larangan dalam sholat ini sesuai dengan Al-Quran? Apa saja Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang melarang larangan di dalam hal sholat ini? Yang pertama adalah kita tidak diperkenankan dalam sholat itu huzwan walaiban. Bahwa sholat itu bukan untuk ajang permainan dan senda gurau gitu. Bahkan di sini di surat Al-Maidah disebutkan ya, ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan engkau jadikan alladzina takhudhu dinakum huzwan walaiban. Jangan engkau menjadikan orang yang suka mencemooh agama kamu di dalam agama kamu huzwan walaiban. Menjadikan agama-agamanya sebagai bahan perolok-olokan, bahan permainan. Minaladina utul kitab min qablikum wal kuffaru auliya. Kita dilarang untuk menjadikan wali, menjadikan teman dekat, menjadikan pemimpin orang-orang yang suka mempermainkan agama, huzwan walaiban. La tattakhidul ladina dinakum huzwan. Jangan kau menjadikan seorang pemimpin, seorang teman dekat, baik dari golongan orang kafir atau orang-orang ahli kitab, Yahudi gitu ya, sebagai pemimpin. Orang-orang yang mempermainkan agama. Wa idza nadaitu milas salat, jika kalian mengajak mereka untuk salat, ittakhuduha, mereka menjadikan salat itu huzwan walaiba sebagai bahan permainan, olok-olok, bahan sebagai satu tujuan tertentu untuk meraih satu tujuan gitunya. Jadi sholat kan banyak ya, banyak kejadian yang melakukan sholat itu hanya untuk memperoleh kepentingan gitunya. Komo ke kampanye mah geningannya kan baheula mah aya geningan ujug-ujug sholatnya di film gitu ya. Ujug-ujug imam jadi imam gitu ya. Karena pencitraan gitu, yuraunan nas, ingin diperlihatkan gitu. Ini sebenarnya sudah masuk pada huzwan walaiban. Ketika sholat dijadikan sebagai cara untuk meraih suara gitu ya, maka sebenarnya mereka itulah orang-orang yang ittakhadhu dinakum huzwan. Mereka yang suka menjadikan agama sebagai bahan permainan. Termasuk dalam sholat, ketika mereka diajak sholat,
Ittakhadhuha huzwan wa laiban. Mereka menjadikannya sebagai bahan main. Huzwan, canda gurau dan permainan. Nah, jangan sampai kita mempermainkan, menjadikan sholat itu sebagai bahan permainan. Gitu. Kemudian kadang-kadang kita juga aya gitunya dina YouTube mah geuningan dina video sholatnya jadikan bahan oconan gitunya. Ketika imam ruku atau singgung dengan sholat, itu sebenarnya sudah mempermainkan sholat, termasuk mempermainkan juga agama. Itu hal yang dilarang. Jadi yang pertama adalah kita jangan sampai kita menjadikan sholat ini sebagai huzuan walaiban. Jangan jadikan permainan. Lamun aya jalma anu sok heureuy wae dina sholat gitu nya. Maka kata Allah, la tattakhidu, jangan menjadikan teman baik, jangan menjadikan wali atau menjadikan dia pemimpin. Karena agamanya juga sudah menjadi permainan. Kemudian di dalam sholat juga kita tidak boleh untuk kusala. Karena bagian kusala itu bagian orang atau ciri-ciri orang-orang yang munafik gitu ya. Di surat An-Nisa ayat 142. Menyebutkan Allah, innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik yukhadi'unallah. Mereka itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah, dialah khadi'uhum yang menipu orang-orang munafik. Mereka seolah-olah menipu Allah, padahal mah Allah menipu mereka. Gimana menipunya? Allah membiarkan orang munafik itu, silakan Anda sholat, silakan Anda beramal syariat Islam, enggak gitunya. Tapi ingat, sekalipun kamu sholat orang munafik gitunya, sekalipun kamu beramal, Allah sudah tahu hati kamu gitunya. Nanti juga bakal masuk neraka. Itu yukhadi'um. Wa huwa khadi'um, Allah menipu mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka melaksanakan kemunifakannya itu nanti akan mendapatkan kesengsaraan nanti di akhirat. Dijamin neraka gitu orang munafik mah. Jadi jangan sampaikan kan terjadi menjadi orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah. Mereka itu mengolok-olok menipu Allah, wa huwa khadi'um, padahal Allah menipu mereka. Orang munafik itu bagaimana? Wa idza qamu ila shalat, jika mereka menegakkan salat, melaksanakan salat, qamu kusala. Mereka ngadegeurna teh kusala, malas, arorea. Tah lamun aya nu kana kitu mah kade. Aya munafik mah ayanya, aya nama sifat orang munafik gitu nya. Sok aya gitu di urang. Ketika kita malas, arorea sampai kita mau meninggalkan salat, itu bisi kanu kusala. Bisi masuk kepada sifat-sifat orang munafik. Maka segeralah bertaubat. Kemudian yurauna nasa. Mereka orang munafik itu yurauna nasa. Melakukan sholat itu yurauna, ingin dilihat. Ingin dilihat bahwa dia itu seorang mukmin, seorang muslim gitunya. Jadi sholat teh hanya untuk alasan itu. Bisi untuk sholat teh kayak diancam ke umat Islam lainnya gitunya, atau dianggap lain Islam gitunya. Maka turut munding akhirnya teh. Batur sholat berjamaah, ngiring berjamaah. Batur sholat Jumat, ngiring berjumatan gitunya. Tapi tidak ada niat, tidak ada hati. Mudabdabina kan. Orang munafik itu mudabdabina baina dzalik. La haula'i wala ilaha ula'i. Henteu ka dieu, henteu ka ditu. Artinya orang munafik itu tidak iman, tidak kafir. Iman teu asup, kafir komo gitu. Ta'asub kanu iman, ta'asub kanu kafir, mudabdabina kata Al-Qur'an. Maka orang seperti itu ya munafik gitu ya. Jahannam, neraka jahannam jaminannya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu la yadhkurunallah, tidak mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Saeutik gitu ya. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang munafik yang sedikit pedit karena zikir gitu ya. Sok zikir masing istighfar juga Rasulullah sampaikan ke lebih daripada 70 kali. Sampai 100 kali lebih.
Padahal Rasulullah sebagai seorang yang sudah maksum, tapi memberikan contoh kepada umatnya supaya terus berzikirlah. Ya minimal 70 kali sebagaimana Rasulullah contohkan. Termasuk zikir-zikir yang lain. Perbanyaklah zikir supaya hati kita tidak termasuk kepada sifat munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu la yadhkurunallaha, tidak ingat Allah illa qalila. Nah, itu bagian larangan di dalam sholat. Jadi yang pertama jangan sampai kan sholat itu jadikan bahan mainan, olok-olokan, bahan untuk mencari kepentingan tertentu gitu ya. Tidak lillahi ta'ala. Juga jangan sampai dalam melaksanakan sholat itu kita susah, malas, haroream, atau punya keinginan untuk meninggalkan. Dan yura'unan nasa, karena riya gitu. Sebab dosa yang paling tersembunyi itu adalah riya. Ini akhafu ma akhwafun nas. Sehingga yang paling aku takutkan itu adalah asyirkul asghar gitu. Kata Rasul, asyirkul asghar, yakni ar-riya. Yang paling aku takutkan itu adalah ar-riya. Ayana hati letik anu menyekutukan ke Allah gitu. Namun yurauna ingin diperlihatkan ibadahnya itu ingin diperlihatkan kepada orang. Bukan ikhlas lillahi ta'ala itu tadi ya. Letik ketika tingali akhaf gitu. Anu paling dikasieun. Sebab sirik letik mah siga naon? Siga sireum hideung. Dina batu hideung, dina kayan poek mongkleng gitu nya. Teu aya cahayana naon katinggal moal Bu. Sireum hideung dina batu hideung terus teu katinggal. Komo kayan poek. Mata nyumput pisan. Hati-hati. Sedikit saja melenceng. Yura'unan nas ingin diperlihatkan maka akan celaka atau akan sia-sia sholat. Nah itu diantaranya. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan tadi, larangan-larangan tadi jangan sampai kita melakukannya. Maka kalau kita tidak mengindahkan aturan-aturan tadi, bahkan mampu untuk meninggalkan sholat gitu ya, maka ada hal-hal yang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ancaman bagi orang-orang yang melalaikan, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat? Orang yang melalaikan itu melaksanakan sholat tapi lalai dengan sholatnya gitu. Orang yang meninggalkan ya dia mah tidak melakukan sholat. Maka di sini di surat Maryam surat ke-18 ayat 59. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat wattaba'us syahawat. Maka setelah itu ada sekelompok orang, sekelompok kaum adaa'us sholat. Mereka meninggalkan sholat. Wattaba'us syahawat. Dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayyan. Maka ketika mereka meninggalkan sholat, saufa yalqauna, kata Allah, pasti mereka akan menemui dan menemukan ghayyan, kehidupan yang sesat. Akan menemui kesesatan. Kesesatan di dunia maupun kesesatan nanti di akhirat. Dan di akhirat juga adalah sebuah perjalanan kan gitu. Di dunia kesesatannya bagaimana? Orang yang harusnya waktunya waktu sholat, dia tidak sholat, dia sebenarnya masuk pada jalan kesesatan. Dia tidak sadar bahwa dia melalaikan sholat, orang lebar ya, untung ya, bekal keuntungan dagang yang mempengrema gitu ya, tinggalkan sholat, mau sholat. Sekilas dia mencari keuntungan sesaat di dunia gitu ya. Tetapi padahalnya pada hakikatnya dia sudah menemui kesesatan. Dia kira kebahagiaan itu akan diperoleh dengan cara begitu gitu ya. Kan orang mah punya anggapan kita sudah berusaha mendapat uang gitu ya, sudah mendapat uang mendapat kebahagiaan. Ya. Terus gitu teu aya tungtungna gitu ya. Orang berusaha, setelah berusaha mendapatkan uang, setelah uang mendapatkan kebahagiaan, setelah mendapatkan kebahagiaan mendapatkan tenaga gitu ya untuk bekerja lagi. Saat bekerja cari naon. Sudah bekerja kita mendapatkan kekayaan, setelah mendapatkan kekayaan kita mendapatkan kebahagiaan. Setelah mendapatkan kebahagiaan kita cari lagi, kerja lagi, terus sesat akhirnya tidak ada arah tujuan untuk apa. Demikian juga nanti di akhirat juga. Dalam perjalanan kita di akhirat juga kan kita
Di dunia ini setelah kita masuk ke akhirat, pertama kali kita masuk ke alam kubur gitu ya. Di alam kubur menunggu sesaat, barzah itu batas antara dunia dan akhirat katanya, kiamat katanya. Barzah itu batasan. Di alam kubur kita disimpan dulu. Ada yang disiksa kubur gitu ya. Karena suka namimah, suka gaduh domba gitu ya. Ada yang disiksa kubur itu suka air kehampangan gitu ya, tidak menjaga kehampangan. Nah, itu di antaranya. Ada yang tumaninah di kubur itu. Kemudian nanti setelah dikubur nanti kiamah, perjalanan itu masih panjang juga ya. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti di yaumil hisab, dihisab nanti amalnya mana yang terbaik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sahanu menggawe saeutik oge paguan alus gitu. Sanadyan saeutik yarahu bakal ditingalikeun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, lamun sagma saeutik oge ngalakukeun perbuatan jahat, goreng hate gitu nya saeutik oge yarahu ditingalikeun. Aya niat goreng oge sok saya niat kagorengan diperlihatkan ku Allah ge. Komo ieu nu ageung gitu. Komo sampai membunuh orang gitu ya. Dosa jahat pisan membunuh orang. Leutik wae diperlihatkan dina yaumil hisab. Kemudian nanti yaumil mizan juga. Di hari timbangan. Timbangan mana yang paling berat gitu ya. Wan saqulat mawazinu fa huwa fi syatir lamun berat, fa huwa fi syatir radiyah. Bahkan dina kehidupan anu radiyah, ditikaridho. Waman khafat mawazinu lamun hampang fa ummu hawiyah wa wayahna hawiyah. Ini yaumul hisab, yaumul jaza, maka diperlihatkan. Itu perjalanan panjang juga. Nanti juga kita ketemu dengan siratal mustaqim. Perjalanan sirat gitu ya. Bahkan katanya di nasihatul hadis, sirat itu seperti jalannya itu seperti dalam helai rambut gitu ya. Di dalam sirat itu ada orang yang berjalan cepat gitu sampai menuju jannah, ada juga yang tiguling gitu ya. Bahkan ada yang berjalan lambat. Di akhirat juga ada orang yang berjalan dengan perutnya, dengan kakinya, dengan ujung dan seterusnya. Itu perjalanan juga. Nah, nanti orang yang meninggalkan salat bagaimana? Fasaufa yalqauna ghayyan. Mereka akan senantiasa tersesat di jalan di sana. Pasti akan menemui kesusahan. Jika mereka meninggalkan salat. Di akhirat tahu kan orang yang tidak salat mah remen we kan kejahatan teh. Gampang menemui kejahatan gitu. Gampang melakukan kemaksiatan. Beda dengan orang yang suka salat. Orang yang suka salat, orang sudah bersih dengan wudunya, berhadapan dengan Sang Pencipta dan segala. Merasa merokok, merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak. Nah, itu ancaman dari Allah. Dari surat yang lain, surat Al-Ma'un juga disebutkan. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Apakah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga tidak punya rasa keinginan, tidak ada dorongan hati untuk memberikan makan fakir miskin. Fawailul musallin. Nah, kadinya. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak punya kepedulian sosial gitu. Begitu diperingatkan, fawailul musallin, silakan salat gitu. Artinya orang yang salat itu akan punya rasa kepedulian sosial. Minimal yahuddu ala ta'amil miskin, dia terdorong hatinya dan mengajak orang untuk memberikan makan orang miskin. Dan tidak menghardik anak yatim. Bukan anak itu, yatim gitu ya. Aki-aki yatim deh, Bu. Sarua yatim gitu ya. Jangan menghardik juga. Kepada orang juga jangan menghardik. Nah, kepedulian sosial ini itu diakibatkan orang yang sholat berarti fawailul musallin. Maka Allah menyebutkan langsung fawailul musallin. Berarti orang yang sholat tidak memperbaiki sholatnya itu termasuk yukadzibun biddin, mendustakan agama kan dia tabunya.
orang yang tidak peduli kepada kemiskinan, kepada tetangga kita yang kelaparan, eta teh kudu diomean heula salatna Bu cenah. Ieu teh naha jelema teh okoh sok salat ningali fakir miskin, sugan aya kahayang ningali anak yatim, sugan aya kahayang nulungan, ningali anu miskin di hareup, nu kalaparan, nu menta-menta sugan aya kahayang. Siga nu anjeun wae rezeki teh kan. Padahal dina harta kita ada hak orang miskin gitu ya. Makanya Allah mewajibkan zakat itu membersihkan. Membersihkan. Zakat itu suci gitu ya. Jadi ada zakat itu membersihkan hak harta kita karena ada harta yang menjadi hak orang lain. Kalau kita tahan berarti kita menahan hak orang lain. Maka Allah akan mengeluarkan harta kita itu dengan cara apapun. Bisa dengan sakit gitu ya. Bisa dengan kecelakaan sampai mengeluarkan hartanya, sampai kudu dikeluarkan dipaksa gitu ya. Sebab dina hartana teu sempat dikeluarkan, teu bisa sempat dibersihkan dengan zakat. Maka ketika orang tidak memiliki kepedulian kepada sesamanya, maka diancam oleh Allah fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat gitu. Alladzina hum an salatihim sahun anu lalai tina salatnya. Alladzina hum yurauna wa yamnaunal maut. Orang-orang yang ingin diperlihatkan dan orang-orang yang tidak membayar zakat gitu. Wa yamnaun dan menghalangi orang-orang untuk memberi. Yamnaunal maun, orang menghalangi untuk memberi atau mereka dinya mah atau orang yang tidak memberikan zakat. Artinya tidak memiliki kepedulian sosial kepada sesamanya. Itu wailul lil musallin. Silakan salat. Dan termasuk yukadzibuna biddin, sudah melakukan pendustaan kepada agama, penistaan agama gitu. Jadi hati-hati ya. Maka itu adalah ancaman bagi mereka yang melalaikan salat. Termasuk tadi ancaman orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat akan menemui ke jalan yang sesat, dan orang yang melalaikan salatnya, dia salat tapi lalai dalam salatnya, maka fawailun. Bahkan dalam surat yang lain disebutkan surat Mudatsir ayat 42 ya. Bahwa orang yang tidak melakukan salat itu sudah dijamin neraka sakor. Ketika orang-orang yang berada di surga menanyakan kepada penghuni neraka. Kata Allah, "Ma salakakum fis sakor?" Apa yang menyebabkan kamu itu ada di dalam sakor? Kamu teh geus naon di dunia teh gitu nya sampai kamu berada di sakor, cek ahli surga. Kanu aya di neraka. Ma salakakum fis sakor? Aya naon nah geus ngalakukeun naon? Kalian sampai kamu ada di sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Nah itu. Mereka mengatakan, menjawab, lam nakum minal musallin. Kami ini bukan orang-orang yang termasuk orang-orang yang salat. Artinya mereka ini orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Maka fawailun di sini, cilaka orang yang salat teh. Jaminannya adalah as-sakor. Neraka sakor itu neraka yang lumayan berat gitu. Di ayat selanjutnya di ayat ke-27 surat Mudatsir. Surat Al-Qiyamah, maaf. Di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa ma adraka mas sakor? Jika neraka sakor teh naon? Wa ma adraka mas sakor? Apakah kamu tahu apa sakor itu? Neraka sakor itu. La tubki wa la tadar. Neraka sakor itu la tubki. Teu disesakeun, Bu. Mun asupan neraka sakor teu disesakeun la tubki. Wa la tadar, oge teu ditinggalkeun. Teu disesakeun lamun diduruk teh mah sampaikeun ka abu-abuna teu aya, Bu. Kaduruk wae urang ku sunu rokok nyerina kacida. Kaduruk wae tangan sabelah oge mah bisa menyebabkan kematian. Ieu mah sadayana, Bu. Bukan hanya daging tulang-tulangnya, sampaikan ke debu-debunya latubki, tak tersisa, Bu. Kumaha jerina. Wala tadar, juga tidak ditinggalkan, tadi antep. Begitu habis, jadi deui siga urang kieu, Bu.
Jadi nyeri naudzubillah keur manggeus jadi sugan teh eureun kan nyeri teh efek teh jadi deui bentukna. Wala tadar teh ditinggalkan balikan di aya deui. Begitu deui tubki deui, beakeun deui. Tersiksa. Makanya ahli surga menanyakan, masalah kufis sakor, aya naon kamu sampaikan ke kieu gitu. Sampaikan kan siksa sampaikan ke habis ladis gitu. Kan debut-debutna beak. Lam naku minal musallin. Kami ini bukan orang yang salat. Cilaka anak orangnya, lamun orang teu nitah salat kabar jadi budak orang gitu. Bisi kenyataan gitu, aduh, orang teu tega kan. Al-Quran juga menyebutkan di Al-Quran kan bakal terjadi seperti ini. Masalah kufis sakor. Orang mau jadi bapakna, kalau jadi anakna, aduh, kasih. Nah, teu salat. Kaulah ada geus mira warang ka anjeun. Nah, tapi anjeun teu salat gitu meureun. Jadi kalau dipastikan anak-anak kita pastikan bagian daripada minal musallin, orang-orang yang suka menegakkan salat. Sebab ancamannya begitu berat. Sakor itu adalah siksaan yang maha berat, sampaikan ke tidak tersisa dari siksaannya itu, dari api pembakaran api neraka itu sedikit pun, la tubki. Tetapi tidak hanya sebatas itu, wala tadar, wa tadar, dan tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Lawahatun lil bashar, ngahanguskeun lil bashar kulit-kulit jalma. Alaiha tis'atan asar. Di neraka sakor tis'atan asar malaikat. Aya 18 malaikat. Ini bukan tidak penting jumlahan, tapi ini untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa di dalam sakar itu benar-benar gitu ya. Siksanya itu mah dahsyat sampai ditungguinya cuma 19 malaikat. Malah anu kalewat kadang. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang bagian sok ngadegkeun salat sampaikan orang teu bisa tong sampaikan ninggalkeun salat. Mudah-mudahan ieu tong sampaikan terjadi ke orang. Karena bagaimanapun juga orang yang tidak suka atau suka meninggalkan sholat dalam kematian juga akan sulit gitu. Orang yang tidak sholat itu susah bu matinya. Dia di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Ini lebih beratnya. Orang kan teu acan maut, dia dina mautna namun orang teu sholat ya bisa seperti kieu. Kalla idza balaqatit taraq. Ingat ketika ayat kematian di kerongkongan kita, wakila marraq, dan disebutkan siapa yang dapat menyembuhkan kematian, Bu. Saha anu bakal menyembuhkan dari sakratul maut. Wa dhanna annahu firaq, dan dia mengira bahwa inilah saat kematiannya. Wal tafatis saq bisak, dan bertaut betis antar betis bakat tinggu nyeri, Bu. Betisnya sampai kaki ya Bu. Murilit gitu. Nyerina sakratul maut Bu. Muriding. Yang Al-Quran surat Qiyamah. Ila rabbika yaumidil masaq. Allah bakal kembali. Kunaon wala saddaqa wala shalla. Sampai ke kalamun kematian seperti itu, begitu menyakitkannya kematian. Kenapa mereka la saddaqa wala shalla? Kita bersedekah, kita menganggap kebenaran, kita tidak menerima kebenaran, tidak sedekah. Wala sholat, juga tidak sholat. Mudah-mudahan orang yang sampaikan kan ninggalkan sholat. Oge orang mudah-mudahan dina sholat oge yang sampaikan kan sahun gitunya. Tidak melalaikan sholat, tidak kusala, juga tidak yurauna. Sehingga orang salaman tina neraka sakar. Ini adalah bagian yang Al-Quran gitu ya, mengenai sholat ini. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sholat, harus diperhatikan oleh umat kita. Bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan kewajiban dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi-Nabi sekarang. Makanya di akhir tadi saya menyebutkan surat Al-Maryam. Gitu. Ada setelah Nabi-Nabi melakukan sholat, ada setelah mereka itu khalfun, ada golongan adha'us sholat,
yang meninggalkan sholat, wabtagu syahwat, wattaba'u syahwat. Orang yang sudah meninggalkan sholat pasti kaditu nate bakal nuturkan hawa nafsu. Lamun geus nuturkan hawa nafsu ya kaditu nate bakal mal balik. Jadi orang sudah meninggalkan sholat berarti dia sudah memperturutkan hawa nafsu dan menuhankan hawa nafsu. Maka ketika sudah sampai kepada sana, maka celaka. Menuhankan hawa nafsunya, celaka. Barang siapa yang mengikuti kebenaran itu karena hawa nafsu, wa may yattabi'il haqqo hawahu, barang siapa yang mengikuti kebenaran itu dengan hawa nafsunya, maka akan celaka. Apa yang ada di muka akan rusaklah apa yang akan ada di muka bumi ini dan seluruh isinya. Jadi orang yang tidak melaksanakan salat berarti mereka itu sudah melakukan atau mengikuti hawa nafsunya dan menuhankan hawa nafsu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, mudah-mudahan kita dibebaskan dari neraka sakor dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa muqimas salat, menegakkan salat. Kita berdoa, Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal minna. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita senantiasa kita menjadi orang yang muqimas salat, menegakkan salat termasuk juga anak dan cucu kita. Rabbana wa taqabbal minna. Mudah-mudahan Allah memberikan taqabbal, memberikan pengabulan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa baik itu di Jemaah Masjid Al-Istiqomah ya, yang telah menyimak, juga bagi mereka yang ada di live streaming ya, yang ada di penyimak di Al-Istiqomah Media ya, Media Al-Istiqomah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.